Makanya biar nggak terjadi hal-hal seperti itu, untuk menunjukkan persatuan Islam. Dan sudah jelas, Islam diturunkan di muka bumi ini untuk siapa? Untuk manusia dan kalangan jin. Agar apa? Untuk memperbaiki akhlak. Lalu sholat id. Sholat itu di masjid apa di luar masjid? Di zaman Nabi, itu Masjid Nabawi belum dilakukan perluasan. Sehingga Masjid Nabawi yang sehari-hari untuk jamaah cukup. Karena biasanya yang jamaah laki-laki. Untuk Jumatan juga cukup, karena Jumatan laki-laki. Giliran untuk sholat id, Nabi menghimbau wedok budal, bahkan cilik-cilik budal, head pun kon budal, melok-melok ngurungin khutbah, melok ngerameni, gak melok sholat. Sehingga kalau untuk sholat id, Masjid Nabawi gak cukup. Karena ketambahan kaum hawa, arek cilik-cilik, wong head-head bareng. Lek perlu wong gendeng bareng ya di, lek perlu. Karena untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha, masjid telah cukup, maka Nabi punya kebijakan membuat musholla id. Tanah lapang dipagar, khusus digunakan untuk sholat id. Jadi bukan lapangan, bukan jalan, bukan untuk konser, bukan. Memang itu untuk sholat id. Nah orang yang tidak mau sholat id di masjid, terus mereka sholat idnya di tempat konser, sholat idnya di jalan, itu enggak sunnah Rasul. Kalau ingin sunnah Rasul, di luar masjid itu, di lapangan khusus, di pagar, dipakai setahun 2 kali, untuk sholat Idul Fitri, Idul Adha. Kalaupun tambah untuk sholat istisqa. Tidak untuk angun wedhus sak tunggalane. Itu baru sunnah. Terus sunnah lagi, motivasinya sama, situasinya sama. Lapo mas, kok neng jobone masjid? Masjidnya cilik mas, gak cukup. Maka kami cari tempat di luar masjid. Itu namanya full sunnah. Kalau seman asal beda saja, pokoknya kami harus beda dengan NU. NU di masjid, aku neng dalan, wira sunnah. Malah dilarang Nabi. Nabi melarang, la tusollu ala qari'ati thariq. Jangan kamu sholat di tengah jalan. Maka dari zaman umroh bu atau haji, itu ada King Abdul Aziz, King Fahad, King Abdullah, pintu besar masuk ke pelataran Ka'bah itu. Kan ada jalan. Terus baru niki dipager enak Quran ini ku. Nek zaman sholat ning dalan, nyun sewu dilabrak kalau askar. Terikat, dalan ngawur, gak melawan. Terikat. Ini dilarang sholat ning dalan. Hatta di Saudi yang nggak bermadhab itu loh, sholat di jalan juga dilarang. Lah kok ning kene sholat ning dalan sunah Rasul itu konti. Paham? Terus kalau sama nunjaku, sholat di tempat yang kemarin untuk konser, kemarin kayak jaranan, kemarin ke mabuk-mabukan, itu kurang mensakralkan, kurang menghormati sholat. Sholat yang harus hening, bersih, terhormat, suci, malah kau lakukan di tempat yang wingi kain konser, kau bengi kain dangdutan. Enggak karu-karu. Enggak ngono kuwi sunah Rasul. Lalu Rasulullah SAW mencari tempat di luar, itu karena masjidnya untuk sholat id enggak cukup. Lek Jumatan balik ning masjid karena cukup hanya laki-laki. Nah kalau konsepnya sunnahnya cari tempat yang lapang, yang rasional. Setahu kami kalau di kampung-kampung perkotaan, justru tempat yang paling besar itu ya masjid. Balai RW kalah mas. Lapangan futsal ya kalah. Segedean masjid atas bawah plus halaman. Luber-luber didik darurat. Jadi kalau logikanya cari tempat yang luas, justru malah di masjid. Kok malah di luar masjid asal beda saja. Nenek Waton Suloyo asal beda. Itu nafsu. Ya. Namun ngertos nih tentang tempat. Lalu di zaman Umar ibn al-Khattab radhiyallahu anhu, sholat id dikembalikan di masjid. Karena memang masjid sudah diperlebar. Sampai ada peristiwa pilu dalam memperlebar masjid itu. Di samping masjid itu ada rumah miliknya Yahudi.
Umar dengan kekuatan kekuasaannya ingin tetap gusur bangun. Lalu Yahudi itu gugat ke pengadilan. Yahudi gugat ke pengadilan syariat. Hakim, Qadhi. Qadhi itu memutuskan, ini nggak berhak. Ini asli milik si Yahudi. Nggak bisa pemerintah atas nama agama kepada orang yang beda agama semena-mena ambil haknya. Bagaimanapun itu haknya Yahudi. Kalau kita ambil paksa, nanti bisa-bisa yang sholat di situ, sholat di tempat maghsubah. Sholat di tempat yang hasil gosopan. Malah nggak diterima. Dok, gugatan orang itu malah dimenangkan. Begitu terkesimanya orang itu kepada pengadilan Islam. Begitu mulia Islam itu, nggak melihat kami Yahudi. Pokoknya yang dilihat al-haq wal batil. Yahudi pada pihak hak dimenangkan. Muslim pada pihak yang salah jadi dikalahkan. Itu akhirnya Yahudi itu jadi tertarik pada ajaran Islam. Malah terus tanahnya diwehni, rakyat bayar pun pulau wehni. Itu peristiwa pelebaran. Nah setelah masjid lebar, itu kalau nggak salah di zaman Umar itu, seluas yang sekarang ada rodoh, sampai mundur terus ada payung, ada tempat terbuka payung hidrolis. Nah sampai itu sejak zaman Umar itu. Terus ke sini Ngulon itu pokoknya yang bukan soko gede-gede itu, yang soko pakai besi-besi, yang ini konstruksinya juga pakai besi. Ya seluas itu kira-kira masjid di zaman Umar itu. Itu cukup untuk sholat Id. Maka orang-orang sejak zaman Umar sholat Id di masjid sampai sekarang. Sholat Id di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi karena sudah cukup. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Ini tentang tempat. Lalu sekiranya di kampung itu bisa sholat Id satu tempat, lebih baik sholat Id satu tempat. Yang biasanya sholat Id satu tempat, di tempat sholat Id itulah ada kepanitiaan kurban. Apa perlunya? Desa satu tempat sholat Id, satu tempat panitia, ada data muahad, ada data terpusat. RT kono wong sakmene, RT kono wong sakmene. Sing nyekel data satu. Maka kami harus bagi daging sekian. Jumlah daging kami sekian, berarti per kakak 1,5 kilo. Jret, kano sing kelewatan, kano sing luweh, kano sing kurang. Nah, satu kampung ada 3 sholat Id. Kayak panitia dewe, sing apa sih kadang sing pojok, Mas? Sing pas pojok kene orang wae, kene orang wae. Tapi kadang ya untung. Kene wae kadang. Makanya biar nggak terjadi hal-hal seperti itu, untuk menunjukkan persatuan Islam, sholat Id di tanggal yang sama, di satu masjid yang sama, kepanitiaan korbannya juga sama. Wong sholat Id itu juga nyuwun sewu, bagian dari upaya menjaga persatuan Islam. Ojo malah pecah belah. Sa RT kono melok kiai kono sholat Id Sabtu, kono melok kiai kono sholat Id Minggu mas. Kene beleh saiki kono beleh meneh. Pas RT ini beririsan. Dalan siji, dalan kampung, dalan cilik 3 meter. Kene melok RT 5, kene melok RT 6. RT 6 beleh meneh. Iki saiki mampu sate. Cek gak tepak iku lho. Wong dijak bersatu kok cek angel.